Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Tetap jaga kesehatan dan kebersihan ya. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita tentang teks editorial. Hal-hal yang perlu dibahas dalam sebuah editorial atau tajuk rencana yang pertama adalah judul. Judul usahakan tidak ditulis dengan panjang atau tidak lebih dari 14 kata. Kenapa kok tidak boleh lebih dari 14 kata? Karena semakin panjang sebuah judul nanti akan semakin membosankan dan tidak membuat penasaran pembaca. Yang kedua ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah di sini berisi tentang hal-hal yang melatar belakangi kita atau menunjang pemikiran kita kenapa kita harus menuliskan editorial atau tajuk rencana tersebut. Kemudian yang ketiga, tokoh. Pastikan ketika membuat sebuah teks editorial atau tajuk rencana ada tokoh yang dikritisi untuk dijadikan pro ataupun kontra. Dilalu yang keempat ada masalah. Teks editorial itu cenderung mengkritisi permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat. Jadi pastikan masalah yang dibahas ini benar-benar akan menarik minat pembaca agar turut suka atau setuju dengan apa yang kita sampaikan. Lalu yang kelima, peristiwa yang disampaikan. Peristiwa yang disampaikan, alangkah baiknya ini dikupas secara tuntas dan lengkap agar pembaca benar-benar paham dengan apa yang ingin kita sampaikan itu. Kemudian yang keenam ada opini penulis. Jangan lupa sebagai penulis kita tidak hanya memuat fakta saja, tetapi juga harus mengembangkan fakta tersebut menjadi opini kita. Lalu yang ketujuh, saran dan solusi permasalahan. Ketika seseorang atau kita mengkritisi sesuatu permasalahan, seharusnya memang tidak hanya mengkritisi saja, tetapi juga memberikan solusi dan saran bagaimana pemecahannya yang nantinya akan menguntungkan berbagai macam pihak. Yang kedelapan ada simpulan. Pastikan kita memberikan kesimpulan kepada tulisan kita agar pembaca lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan tadi dan agar kita lebih mempermudah pembaca untuk turut memahami apa yang kita sampaikan. Yang kesembilan, sumber berita. Jangan menjadi seorang plagiator dengan tidak memberikan sumber pada tulisan kita. Kalau memang kita memiliki sumber baik itu dari wawancara maupun tulisan, alangkah lebih bijak kalau kita menyertakan sumber berita tersebut. Dan yang terakhir, anggota redaksi. Karena teks editorial atau tajuk rencana ini dituliskan oleh pihak redaksi, maka anggota redaksi harus dicantumkan dalam tulisan kita. Berdasarkan sifatnya, editorial dibagi menjadi dua. Yang pertama, editorial golongan pers menengah ke atas. Karena dia menengah ke atas, jadi yang dikritisi atau yang dibahas permasalahannya di sini adalah orang-orang yang berperan penting dalam sebuah negara. Contohnya seperti anggota dewan, lalu menteri, atau bahkan presiden. Nah, ciri-cirinya yang pertama hati-hati. Karena dia mengkritisi orang-orang yang punya jabatan tinggi, maka di sini dalam menuliskan sesuatu memang harus hati-hati agar nanti tidak terlalu menyinggung yang sedang dikritisi tadi. Lalu yang kedua, normatif. Jadi ketika menuliskan teks editorial ini masih menggunakan unsur-unsur kesopanan atau sopan santun berdasarkan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Jadi tidak mengkritik secara blak-blakan atau bagaimana, itu tidak. Kemudian yang ketiga itu adalah konservatif. Konservatif sendiri artinya bersifat mempertahankan keadaan. Jadi ketika kita memutuskan untuk membahas masalah orang dari golongan menengah ke atas, maka kita harus benar-benar konsisten
dengan pilihan kita. Kalau misalkan kita sudah memilih untuk pro terhadap pihak pemerintah, maka sampai kapanpun ketika kita menuliskan tajuk rencana di edisi berikutnya, kita tetap harus pro, tidak boleh berbalik arah menjadi kontra. Dan yang terakhir, pertimbangan terhadap aspek politis daripada sosiologis. Di sini ketika menuliskan sesuatu kita harus lebih memprioritaskan dari sudut pandang politik daripada dari sisi masyarakat itu sendiri. Jadi untuk sisi masyarakat itu memang lebih dikesampingkan dalam editorial yang golongan pers menengah ke atas. Jenis yang kedua itu adalah golongan pers menengah ke bawah. Teks editorial dengan golongan pers menengah ke bawah di sini biasanya lebih membahas tentang masyarakat umum pada dasarnya, pada biasanya, seperti misalkan kasus pencurian, demonstrasi atau yang lainnya. Nah, ciri-cirinya yang pertama lebih berani. Untuk editorial golongan pers menengah ke bawah ini, penulis biasanya lebih show up atau lebih mengkritisi secara tajam tentang masalah yang dibahas. Kemudian yang kedua, atraktif. Atraktif maksudnya lebih ke mengambil tindakan yang nyata daripada hanya sekedar tulisan. Lalu yang ketiga, progresif. Progresif itu artinya penulis lebih mementingkan kemajuan politik daripada memprioritaskan perasaan dari pemerintah itu sendiri. Jadi di sini penulis memang lebih pro kepada masyarakat dan mengesampingkan perasaan dari pemerintah atau masalah yang kita kritisi tadi. Kemudian yang keempat, lebih memilih pendekatan sosiologis daripada politis. Karena di sini dia lebih pro kepada pihak masyarakat kecil, maka dia lebih memperhatikan bagaimana kemajuan masyarakat itu sendiri daripada pihak pemerintah atau politik. Sekarang kita akan masuk membahas tentang struktur teks editorial, di mana strukturnya itu hanya ada 3 saja. Yang pertama itu ada tesis. Tesis itu berisi tentang pernyataan pendapat. Jadi di sini biasanya lebih berisi tentang pendapat dari masalah yang kita bahas, tetapi berdasarkan pandangan umum. Lalu yang kedua ada argumentasi. Nah, di sini penulis menuangkan unek-unek opini ataupun pendapat mereka tentang permasalahan yang dibahas dengan dengan bebas. Jadi dia boleh menuangkan semua yang ingin disampaikan dalam argumentasi. Lalu yang terakhir itu ada reiteration atau penegasan ulang pendapat. Jadi di sini lebih ke menegaskan kembali tentang opini kita yang ingin kita tekankan kepada masyarakat agar masyarakat bisa turut setuju atau percaya dengan apa yang kita sampaikan kepada masyarakat tersebut. Lalu kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, teks editorial akan banyak menggunakan adverbia, di mana adverbia itu adalah kata keterangan. Kata keterangan bisa kata keterangan tempat, waktu. Lalu yang kedua ada verba mental. Di sini adalah kata kerja tetapi yang berhubungan dengan hati atau psikologi seseorang. Jadi kita bekerja tetapi tidak menggunakan fisik, namun mental. Contohnya seperti merindukan, itu kan kita melakukan pekerjaan tetapi berhubungan dengan perasaan. Lalu ada verba relasional. Verba relasional sendiri adalah kata kerja yang digunakan untuk menghubungkan antara
subjek dan predikat. Contohnya seperti ternama, bersifat, merupakan, ataupun adalah, dan lain-lain. Lalu menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris itu adalah kalimat pertanyaan tetapi tidak membutuhkan jawaban. Jadi di sini pertanyaannya memang disampaikan tetapi dengan tujuan untuk tidak mendapatkan sebuah jawaban, melainkan hanya untuk menegaskan saja. Dan verba material itu adalah verba di mana kalau verba material itu adalah verba atau kata kerja yang berhubungan dengan fisik. Contohnya seperti melihat, kemudian menyapu, mengepel, bernyanyi, seperti itu. Dan yang terakhir menggunakan konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung. Kata penghubung ada banyak banget. Jadi nanti bisa kalian pelajari sendiri untuk jenis-jenis dan contoh-contoh konjungsi itu yang bagaimana. Oke, itu tadi materi kita tentang lanjutan dari teks editorial. Silahkan disalin di buku catatan dan jangan lupa dicermati. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan bisa langsung japri ke saya, jadi nanti biar lebih paham lagi. Kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.